Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita Qawaidul Qur'aniyah, kitab kaidah-kaidah Quran, yaitu khamsun qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal haya. 50 prinsip pokok Al-Quran untuk membina jiwa dan kehidupan. Insyaallah dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan kita, yassaran Allah, semoga Allah memudahkan kita masuk kepada Al-Qaidatut Tasi' wa Thalathun. Kita masuk kepada kaidah yang ke-39. Kaidah itu berbunyi, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, maka lanjutkan pekerjaan lain. Ya, jadi kita masuk ya kepada surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, di mana secara global surat ini adalah surat yang mengandung kelembutan Allah tabaraka wa taala kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memulai dengan kalimat alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat ini siratnya, redaksinya ditujukan mukhatabnya. Yang diajak bicara Allah adalah al-khatib yang bicara, ya, dan yang diajak bicara al-mukhatab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna ayat ini adalah merupakan pertanyaan untuk kita semua.
Pertama Allah berkata, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Pertanyaannya, dengan apa Allah melapangkan dada nabinya? Yaitu dengan diberinya hidayah Islam. Ya, antum bisa lihat di ayat sebelumnya surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja, ya. Apa kata? Wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatimu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, dhallan, ya maknanya sesat karena manusia tidak tahu apa dalam kesesatan. Ya, lalu Allah memberinya hidayah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Allah memberi beliau hidayah. Pertama hidayah kepada Islam dan hidayah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Itu kata Ibnu Katsir makna dari alam nashrah laka sadrak. Ya, lihat surat 6 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah memberi petunjuk, barang siapa yang Allah menginginkan dia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Jelas ya? Atau lihat surat 39. Jadi saya ulangi, jadi ayat ini, redaksi ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi saja. Ya, turunnya berkaitan menghibur, menenangkan hati Nabi SAW, mengingatkan Rasulullah akan nikmat Allah terbesar. Ya, jadi Bapak Ibu masih ingat, nikmat Allah itu kan ada dua ya, saya ulangi dari awal. Nikmat Allah itu banyak kalau dirinci. Tapi semua nikmat Allah itu ada dua. Ya. Pertama adalah nikmat zahir. Nikmat yang bersifat material. Yang dilihat, diindra dan dirasakan oleh jasmani kita. Dan yang kedua adalah nikmat batin. Nikmat yang dirasakan oleh jiwa kita. Lihat dulu dalilnya. Terus saya terangkan contoh-contohnya. Lihat surat 31. Lihat surat 31. Ya. Surat 31. Luqman ayat 20. Ya, coba lihat nikmat Allah itu seluruhnya banyak kalau dirinci. Itu yang Allah katakan di surat 14 ayat 34. Ya, in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah sangat banyak, tidak mampu kalian. Tetapi seluruh nikmat Allah itu terfokus pada dua nikmat tadi, berpuncak pada dua nikmat tadi. Nikmat zahir dan nikmat batin. Ya, lihat surat 31 Luqman ayat yang ke-20. Ya, surat 31 Luqman ayat yang ke-20. Alam tarau annallaha sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia, Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya, lahir dan batin. Jelas ya? Dan kita tahu batin itu adalah hati. Hati itu berada di balik dada. Jadi batin itu adalah hati. Dan hati itu berada di balik dada. Jelas? Coba lihat. Allah mengatakan hati itu ada di balik dada kita. Lihat surat 22. Surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Lihat surat 22. Surat Al-Hajj ayat yang ke-46.
Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, beginilah cara kita memahami Quran metode yang pertama. Jadi Quran dijelaskan oleh Quran. Ya, Quran dijelaskan oleh Quran. Ya. Surat ya, ayat 46. Afalam yasiru fil arda seterusnya. Kemudian perhatikan fa innaha la ta'mal absar. Kalimat terakhir. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya, kita tahu bahwa seluruh batin itu puncaknya di hati. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kulluh. Jika dia baik, baik seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika dia rusak, maka rusaklah setubuh, dia adalah hati. Maka ketika Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, melapangkan dadanya yaitu untuk menerima Islam. Ya, diberi cahaya Islam. Tadi surat 6 ya, ayat. Jadi nikmat terbesar, jadi nikmat yang paling agung adalah nikmat batin. Dan nikmat batin yang paling agung adalah nikmat ketika seseorang dibukakan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka Allah bertanya kepada kita semua yang ada di majelis ini, bukankah aku telah melapangkan dada kalian untuk menerima Islam? Ya, maka kata Allah tadi di surat 6, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Atau lihat di surat yang ke-39, senada dengan itu. Ayat 23. Nah, ayat 22. Kita lihat. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, apakah sama ya dengan orang-orang yang hatinya membatu? Ya, jadi apa yang dimaksud oleh Allah? Ya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu sehingga menerima Islam, sehingga menerima Quran, sehingga menerima sunnah? Ya, maka itu adalah nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat batin. Dan nikmat batin adalah nikmat yang mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang sehat tapi tidak bahagia. Ya, sempit dadanya. Orang kaya tapi sempit dadanya. Ya, coba lihat orang kafir, sempit dadanya. Ya, Allah telah melapangkan dada kita dengan pertama kali melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam ya ke dalam. Kemudian yang kedua apa? Allah melapangkan dada beliau dengan dimasukkannya Al-Qur'an ke dalam dada beliau. Ya, Al-Qur'an dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba antum lihat di surat 2 ya, Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi Allah telah memasukkan Quran ke dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam dan Al-Quran
dada beliau dan dada orang-orang beriman menjadi lapang karenanya. Segala beban-beban penderitaan yang dirasakan dalam jalan dakwah dirasakan sebagai sebuah kenikmatan, bukan sebuah beban. Karena mereka meyakini akan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jannahnya. Mereka meyakini janji Allah dengan rahmatnya. Sehingga terjalnya jalan dakwah yang beliau tempuh tidak membuat dada beliau sesak, tidak membuat dada beliau sempit, tetapi menjadi lapang dada beliau. Beliau semakin optimis menghadapi kehidupan ini. Karena beliau selalu ada bersama rahmat Rabbnya selalu ada bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Silakan antum boleh rujuk secara global kepada tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan kalimat alam nashrah laka sadrak ini. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian lanjutan ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, wa wada'na anka wizrak. Ya, dan kami telah menghilangkanmu darimu beban. Ya. Jadi di awal-awal dakwah ketika Nabi menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah menghibur beliau dengan kabar gembira. Pertama, Allah menghibur beliau dan orang mukmin dengan jannah. Ya. Al-wa'ad. Janji Allah ini membuat beban beliau terasa ringan. Coba Bapak Ibu bangun pagi-pagi membayangkan pekerjaan sebagai kuli umpamanya. Ya, tentu itu perasaan satu beban yang berat sekali. Tapi karena dia tahu bahwa pekerjaannya sebagai kuli bangunan yang cukup berat itu di bawah terik matahari, tapi dengannya dia bisa menafkahi istri dan anaknya, dia bisa hidup layak, maka beban itu terasa ringan di hatinya. Begitulah dengan beban dakwah yang beliau alami. Ya, beliau Allah berjanji kepadanya akan nikmat akan dia peroleh. Beliau peroleh. Sehingga beban-beban perjalanan dakwah itu terasa ringan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa maksudnya? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yaitu kami telah mengampuni dosa-dosamu ya Muhammad. Beban seorang mukmin yang hatinya bersih ketika menyadari dosanya di hadapan Rabbnya itu sebuah beban yang berat. Hanya orang-orang yang qasiyatul qulub, yang hatinya keras dan membatu, yang tidak merasakan dosanya di hadapan Allah adalah beban. Saya beri contoh secara psikologi sosial umpamanya. Ibu-ibu kalau melakukan sebuah kesalahan, ibu-ibu bikin kesalahan, dan ibu sadar kesalahan ibu diketahui oleh suami, dan kesalahan itu bisa menyebabkan kemurkaan suami. Bukankah itu menjadi beban bagi wanita yang merasa malu dan normal hati? Kecuali wanita yang hatinya membatu. Nah, bagaimana seorang mukmin ketika dia melihat dosa-dosanya, sementara dia sadar dia bakal menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala? Begitu pula dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling takut berbuat dosa. Dan paling takut dan paling malu kepada Rabbnya ketika berbuat dosa. Maka kata Allah, wa wada'na anka wizrak. Ya, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Ya, menghilangkan rasa takut dari hatimu terhadap musuh-musuhmu. Kami telah menjanjikan kepadamu jannah dan rahmat yang membuat hatimu menjadi lapang dan tenang sehingga perjuangan dakwah ini tidak menjadi beban batin bagimu. Kemudian yang ketiga apa? Dan kami telah mengampuni dosa-dosamu Muhammad. Lihat surat 48. Ya, ayat 1 2. Ayat 1 dan 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya.
sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu Muhammad terhadap dosa-dosamu yang lalu maupun akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu. Dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Ya. Wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat yang banyak. Ya, inilah ya. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yang memberatkan menjadi beban bagi batinmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya, coba lihat. Allah meninggikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, Allah menjadikan dia nabi terakhir. Tapi dikenal oleh seluruh nabi-nabi dan rasul terdahulu. Allah mengangkat namanya. Bahkan semua rasul-rasul terdahulu Allah ambil baiat dari mereka. Allah mengambil baiat dari mereka agar mereka beriman kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah meninggikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang terakhir. Beliau adalah rasul yang terakhir, tapi dikenal oleh seluruh nabi-nabi terdahulu. Dalam kitab-kitab terdahulu, beliau sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengagungkan namanya dalam seluruh kitab-kitab terdahulu. Seperti Taurat dan Injil. Dua kitab yang diturunkan Allah paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat surat 7 Al-A'raf ayat 157. Surat 7 Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi. Ya, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Perhatikan kalimat yang mereka, dia nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ini Allah meninggikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan beliau jauh sebelum beliau datang. Nama beliau telah bergaung jauh sebelum beliau datang sebagai nabi yang terakhir. Ya. Bahkan saya ulangi, kenabian beliau adalah salah satu syarat yang Allah jadikan para nabi sebagai nabi. Allah mengambil perjanjian dari seluruh para nabi untuk beriman kepadanya ketika beliau datang jika mereka bertemu dengannya. Lihat surat 3 Ali Imran. Surat 3 Ali Imran ayat 81. Wa rafa'na laka dzikrak, maksudnya. Kami tinggikan nama Muhammad. Kenabianmu adalah kenabian yang tertinggi dari semua para nabi. Ya? Maka kalau kita paham? Coba lihat surat 3 dulu Ali Imran ayat 81. Surat 3 Ali Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina, ya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Silakan lihat artinya sendiri ayat ini. Inilah yang dimaksud Allah.
wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah tinggikan namamu Muhammad. Kami sebutkan namamu dalam kitab-kitab terdahulu. Dan kami jadikan engkau sebagai salah satu keimanan semua para rasul terdahulu. Betapa hebatnya engkau Muhammad. Ya, betapa hebatnya engkau Muhammad. Kalau ibu-ibu bertanya, apa hebatnya kita umat ini? Pertama, Allah jadikan kita umat terbaik. Ya, Allah jadikan kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Apa kelebihan kita umat ini? Allah jadikan kita saksi bagi seluruh manusia. Dan Rasul menjadi saksi bagi kita semuanya. Tidak hanya Nabi aja yang ditinggikan namanya. Kita juga Allah tinggikan nama kita. Di sisi para umat terdahulu. Di sisi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tinggikan. Kemudian yang terakhir. Yang dimaksudkan oleh Allah kami tinggikan namamu apa? Karena Rasulullah akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi-nabi atas umat-umat mereka. Ya, lihat surat 16 ayat 89. Ya, lihat surat 16 ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka itu rasul mereka. Dan mereka sendiri, ya, dari mereka sendiri, dan kami akan datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas nabi-nabi itu. Ya, Nabi akan bersaksi bahwa semua para nabi itu telah menyampaikan risalah. Nama beliau diagungkan, ditinggikan pada hari kiamat. Dengan menjadi saksi bagi seluruh para nabi dan rasul atas umat mereka. Ayat yang senada. Ayat yang senada dengan ini. Lihat surat 4 ayat 41. Surat An-Nisa ayat 41. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kata Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir kelak pada hari kiamat apabila kami mendatangkan seorang saksi atas mereka rasul mereka, ya, dan kami akan mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Jelas? Pertanyaannya, apakah kita juga termasuk ditinggikan nama kita di sisi Rasulullah? Iya. Karena kita menjadi saksi bagi umat-umat dan nabi-nabi terdahulu. Lihat surat 2 Al-Baqarah 143. Surat 2 Al-Baqarah 143. Surat 2 Al-Baqarah 143. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam ini, umat Muhammad ini, umat yang adil, umat pertengahan, umat yang moderat. Karena Allah telah menurunkan Islam agama yang moderat. Maka tidak perlu Anda memoderasi Islam. Ya, dan kalian umat pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya gini. Nanti para nabi kan diutus Allah. Ya, saya ulangi. Para nabi itu kan diutus Allah.
agar manusia itu ketika diazab di hari kiamat gak punya alasan. Faham? Lihat surat 4 An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan agar supaya ya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya kalau manusia diazab, mereka nggak punya alasan. Karena rasul sudah diutus. Oleh karena itu, lanjutan dari ayat ini. Surat 17, ayat yang ke-15. Setelah rasul-rasul diutus, apa kata Allah? Surat 17, Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha ala taziru waziratu wizra ukha wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Jadi kata Allah apa hari kiamat apa? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini. Hari ini dirimu jadi saksi ada dirimu sendiri. Maka dulu setelah para rasul diutus, siapa yang mengikuti petunjuk para rasul, maka petunjuk itu hari ini bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang memilih kesesatan, maka hari ini kesesatan itu dia tanggung resikonya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukha. Ya. Dan seorang yang berdosa bukan karena menanggung dosa orang lain, tapi tiap-tiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kemudian Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya, dan kami tidak mengazab ya sebelum kami mengutus seorang rasul terlebih dahulu. Rasul-rasul telah diutus kepada umat mereka. Dan Nabi Muhammad rasul yang terakhir, yang kelak Allah hadirkan sebagai saksi, dan kita umat Muhammad menjadi saksi bagi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan surat 5, ya coba lihat surat 5 ayat 109. Coba lihat surat 5 ayat 109. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqul madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu, dan seterusnya. Lihat surat 7 ayat 6. Apa kaitannya dengan kalimat wa rafa'na laka dzikrak? Allah tinggikan nama Nabi di dunia dan di akhirat. Nama Nabi sangat tinggi di antara semua nabi-nabi. Itu yang dimaksud apa kata Allah? Ya. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul. Dan kami akan tanyai pula rasul-rasul itu. Tadi sudah Allah tanya tadi. Para rasul. Ya. Maka Allah bertanya kepada rasul-rasul Nabi ketika menjelaskan. Ya. Kepada para rasul. Betulkah engkau telah menyampaikan risalah ini? Lalu para nabi menjawab, bala ya Rabbi. Benar ya Rabb kami. Maka Allah bertanya kepada para rasul, siapa yang bisa engkau datangkan sebagai saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah itu? Maka para nabi menjawab, umat Muhammad yang menjadi saksi bagi kami bahwa kami telah menyampaikan risalah itu.
Maka Allah Jalla wa'ala menanyakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengatakan bala ya Rabbuna, ya Rabbana, benar ya Rabb kami. Lalu Allah bertanya kepada kita, siapa yang menjadi saksi bagi kalian bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah? Kita menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kami. Itulah makna kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita jadi saksi atas semua manusia dan rasul-rasul mereka, dan rasul menjadi saksi atas kita semuanya. Itulah yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu Muhammad di sisi manusia, di dunia dan kelak di akhirat. Kalau bahasa kita sekarang, pokoknya engkau adalah man of best, the best of the best. Ya, kenapa Pak? Manusia yang paling tinggi derajatnya itu para nabi. Jelas? Manusia yang paling tinggi derajat di sela para nabi. Tidak ada manusia yang paling tinggi di selain para nabi. Kemudian yang kedua, para nabi itu sama-sama kepercayaan Allah. Tetapi mereka memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang tinggi kedudukannya, ada yang rendah kedudukannya. Tidak sama satu level para nabi itu. Lihat surat 17 ayat 55. Surat 17 ayat 55. Wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard. Wa laqad faddal Saya ulangi. Sebentar ya. Wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Ya. Dan Rabbmu Maha mengetahui siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa derajat para nabi dan rasul itu tidaklah sama. Jadi manusia paling tinggi kedudukannya adalah para nabi. Kemudian yang kedua, nabi-nabi yang paling tinggi kedudukannya para rasul. Karena para rasul adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Ya, saya ulangi. Maka para nabi yang paling tinggi kedudukannya adalah para rasul. Karena setiap rasul, dia adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Rasul-rasul itu banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya 313. Ya, 313. Antum bertanya, mana mungkin? Ya, Allah sebutkan di Quran itu ya tidak lebih dari 25. Bagaimana mungkin Pak Salim Anda mengatakan bahwa nabi-nabi itu ya jumlahnya 313? Itu menurut sabda Nabi, hadits Abu Daud. Ya. Tetapi di Quran tidak sebanyak itu. Ya, kata Allah begitu. Kata Allah apa? Rasul-rasul itu banyak. Tetapi yang Allah sebutkan sebagian. Sebagiannya tidak Allah sebutkan kepada kita. Lihat surat 40 ayat 78. Lihat surat 40 surat Al-Ghafir ayat yang ke-78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau hai Muhammad.
Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka, sebagian di antara mereka yang tidak kami ceritakan kepadamu. Maka Rasul itu banyak, melebihi yang ada di Quran. Karena kata Allah apa? Wa minhum man lam naksus alaik. Dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Maka nabi-nabi yang tidak Allah ceritakan dengan nabi-nabi yang Allah ceritakan dalam Quran, maka yang paling tinggi kedudukannya di dalam yang paling tinggi kedudukannya di antara para rasul adalah rasul-rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Karena mereka jadi teladan. Jelas ya? Oleh karena itu kata Allah apa? Rasul-rasul itu juga beda tingkatan derajatnya di sisi Allah. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Lihat surat 2 Al-Baqarah. Lihat surat 2 Al-Baqarah. Ayat 253. Lihat surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Ayat 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul itu. Kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ya, saya cukup mengambil kalimat ini. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Maka tadi saya katakan, rasul itu jumlahnya banyak. Yang terbagi dua. Ada yang Allah kisahkan dalam Quran, ada yang tidak Allah kisahkan dalam Quran. Maka rasul-rasul yang Allah kisahkan dalam Quran, mereka lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan rasul-rasul yang Allah ceritakan dalam Quran, yang paling tinggi kedudukannya, mereka yang disebut oleh Allah dalam Quran sebagai rasul-rasul ulul azmi. Ya, rasul-rasul ulul azmi. Lihat ayat tentang rasul-rasul ulul azmi di surat 46. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, surat 46 ayat 35. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, kata Allah. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi dari rasul-rasul. Ya, surat 46 ayat yang ke-35. Siapa rasul ulul azmi? Siapa rasul ulul azmi? Ulama bersepakat. Rasul ulul azmi itu 5 orang. 5 orang. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nuh, Isa, ya, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salatu wassalam. Musa dan Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ketika Allah mengambil perjanjian dari semua para nabi, Allah menyebutkan semua para nabi secara global. Tidak dirinci nama-namanya. Dan Allah hanya memperinci 5 nama ini. Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Isa. Lihat surat 33. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-7. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-7.
Wa id akhadna min nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kalian seluruhnya. Ya, dari kamu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Ya, maksudnya apa, Pak? Diambil perjanjiannya untuk apa? Untuk mengemban risalah Islam. Untuk mengemban risalah dakwah Islam. Agar mereka para nabi berdakwah ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak usah dibuka, sekedar catatan tambahan. Lanjutan dari surat 33 ayat 7, silakan dicatat masing-masing di catatannya. Surat 42 ayat 13. Surat 42 ayat 13. Ya. Nah, di antara 5 orang nabi ini, Nabi Muhammad seluruh ulama sepakat paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara para nabi. Ya, makanya kenapa? Karena umat nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja dalam dimensi waktu yang terbatas dan zona wilayah yang terbatas. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam. Ya, diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ya, dari timur sampai barat. Sejak manusia diutus sampai kiamat. Inilah yang dimaksud Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami tinggikan namamu Muhammad. Kami agungkan engkau. Kami muliakan engkau di antara semua manusia. Karena manusia paling tinggi derajatnya para nabi. Manusia paling tinggi kedudukannya dari para nabi, para rasul. Yang paling tinggi kedudukannya para rasul yang kami kisahkan dalam Quran. Dan rasul-rasul yang paling tinggi kedudukan dalam Quran adalah ulul azmi. Di antara 5 ulul azmi itu, engkau Muhammad yang paling tinggi kedudukannya. Karena kami utus engkau apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kemudian kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji bahwa jalan dakwah itu emang sulit. Maka ibu bapak, dalam menapaki jalan kebenaran itu sulit. Tapi ketahuilah, setiap ada kesulitan, pasti Allah iringi dengan kemudahan. Allah menenangkan dan menghibur serta memperkuat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah, wahai Muhammad. Karena kesulitan yang kamu hadapi pasti akan diiringi, disusuli dengan kemudahan. Ya, maka Imam Ahmad meriwayatkan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu mengusir kesulitan itu. Dari setiap ada kesulitan, ketika kita menapaki, saya ulangi, menapaki sebuah jalan kebenaran, jalan dakwah, ketika kita ya sulit mengerjakan berbagai kebaikan-kebaikan yang menyulitkan, yakinlah bahwa di balik kesulitan itu, di balik kepayahan itu, Allah akan mengiringinya dengan kemudahan. Logika sederhana dalam akidah kita.
Apa kata ulama? Ya, innal ajra bil qadaril masyaqqah. Sesungguhnya balasan atas setiap kebaikan itu berdasarkan kadar kesulitan. Semakin tinggi satu kesulitan amalia, semakin besar pahalanya. Maka kalau di dunia Anda merasa sulit ketika meninggalkan riba, ketika Anda meninggalkan riba, yang tadinya Anda makan riba, hidup Anda lebih enak. Anda bisa membeli segala yang Anda inginkan. Anda bisa kemana negeri yang Anda inginkan. Tapi dengan meninggalkan riba, ya, kemudian semua kesenangan itu hilang. Ada kesulitan, iya. Tapi ketahuilah, kesulitanmu itu akan memudahkan jalanmu napaki jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, inna ma'al usri yusran. Ketahuilah bahwa untuk menjadi orang bertakwa itu butuh kesulitan. Pasti menempuh jalan yang sulit. Tapi ketahuilah, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Contoh sederhana saja. Ya, orang patah tulang. Ketika diterapi sakit sekali, ini sulit. Tapi dia bersabar menghadapi kesulitan itu. Dia menekuni terapinya itu. Allah pun akan menghadirkan kesembuhan. Dengan kesembuhan, gerakan tangannya menjadi lebih mudah. Sakitnya semakin berkurang. Semakin dia terapi, dia semakin menghadapi kesulitan, hasilnya akan mendatangkan kemudahan. Itulah sunnatullah. Di mana setiap mukmin hendaklah meyakini janji Allah ini. Dan sekali lagi, inna wa'dallahi haq. Udah kita bahas. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka kata Allah, wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih benar janjinya daripada Allah? Maka yakinlah Allah berjanji. Sesudah kemudahan, sesungguhnya setiap ada kesulitan, pasti kemudahan akan menyertainya. Inna ma'al usri yusran. Sungguh, setiap ada kesulitan, pasti kemudahan akan menyertainya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya tadi, bahwa Nabi SAW bersabda, andaikan kesulitan itu datang dan masuk ke dalam batu, maka Allah akan mendatangkan kemudahan, kemudian mengusir kesulitan itu dari batu ini, sehingga batu ini mudah untuk dipecahkan. Sehingga batu ini mudah untuk dipecahkan. Itulah kata Imam Ibnu Katsir membawa riwayat ketika menjelaskan kalimat pada surah ini, ya inna ma'al usri yusra, ya wa inna ma'al usri yusra, ya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, saya bagi kaidah ini jadi dua. Itu pertama penjelasan ayat secara global dulu, tapi cukup panjang tadi. Ya, alam nashrah laka sadrak. Allah mengingatkan nabinya dan kita semua tentang nikmat-nikmatnya. Saya ambil kesimpulan. Pertama, nikmat zahir dan batin. Dan nikmat batin adalah apa? Ketika Allah melapangkan dada kita menerima Islam. Allah melapangkan dada kita untuk menerima Quran. Dada kita menjadi tenang dengan membaca Quran. Inilah kelapangan yang Allah maksud tadi. Alam nashrah laka sadrak. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, alam nashrah lakum sudurakum. Dalam kita bawa ke kalimat yang umum. Ini saya tidak merubah ayat Al-Quran. Saya tafsirkan dengan bahasa saya. Ya, jadi kalau Allah bicara kepada kita semua, ya, maka siratnya adalah alam nashrah lakum sudurakum. Bukankah aku telah melapangkan dada-dada kalian? Dengan apa Allah melapangkan dada-dada kita? Dengan menerima Islam sebagai agama kita. Maka ketahuilah ikhwan, seorang mukmin yang cinta Islam, seorang mukmin yang meyakini kebenaran Islam, seorang mukmin yang meyakini bahwa janji-janji Islam itulah janji Allah itu benar, maka dia pasti lapang untuk menerima syariat, lapang menjalankannya, dan tidak merasa sempit dadanya. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak.
dan kami telah mengangkat beban-bebanmu Muhammad. Allah yang memberi kita hidayah sehingga ibadah kita menjadi lebih mudah, ya, dari bid'ah menjadi, karena bid'ah itu butuh biaya mahal. Dengan memahami sunnah, segala menjadi lebih mudah dalam hidup ini. Allah mengangkat beban kita dengan hidayah sunnah, ya, wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan nama engkau Muhammad. Tadi sudah disebutkan. Allah jadikan dia nabi dan rasul terbaik dari semua nabi dan rasul. Dia menjadi sebutan dalam kitab-kitab terdahulu. Ini bentuk Allah meninggikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kenabiannya untuk menjadikan perjanjian dengan para nabi untuk beriman kepadanya. Ya? Allah akan menghadirkan dia sebagai saksi dari kiamat. Dan Allah memilih dia. Allah memilih dia. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melihat hati para nabi yang diciptakannya. Lalu dia mendapati hati Nabi Muhammad, hati yang paling agung. Maka kepadanya dia utus menjadi rasul terakhir dan rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah menciptakan hati-hati manusia selain para nabi. Lalu dia dapati hati Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan para sahabat yang lain. Hati yang paling baik di antara seluruh hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berikan hidayah kepada mereka. Dia lapangkan dada mereka kepada Islam untuk menemani dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka ikut ditinggikan namanya bersama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh kalau Anda bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kama ada seterusnya, wa ashabi ya Muhammad, dan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga kita. Allah katakan kita khairu ummah, sebaik-baik umat. Kita kelak menjadi saksi bagi umat-umat manusia dari kiamat. Maka kita pun ikut ditinggikan nama-nama kita. Ya, walaupun secara global, ya, bersama dengan ditinggikannya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Nabi, kata Allah, dalam hidup ini tidak ada jalan yang mudah, pasti ada kesulitan. Maka manakala kita menapaki jalan yang sulit dalam dakwah dalam agama ini, dalam ketaatan kepada Allah, yakinlah, fa inna ma'al usri yusra. Maka ketahuilah oleh wahai Muhammad, maka ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang beriman, apabila engkau menghadapi kesulitan, ketahuilah kemudahan akan selalu menyusul sesudah kesulitan itu. Inna ma'al usri yusra, dan sungguh sesudah kesulitan itu, ya, kesulitan kelak akan dikalahkan oleh kemudahan dengan syarat, dan syaratnya itu akan saya jelaskan pada 2 minggu yang akan datang. Bagaimana agar kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Bagaimana agar kesulitan itu Allah ganti dengan kemudahan. Penjelasannya cukup panjang. Oleh karena itu saya menjelaskannya pada waktu yang akan datang. Insya Allah. Silakan Pak Dewo. Itulah kajian kita hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Maka silahkan andaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang diamanahkan kepada saya. Semoga Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Dan semoga Allah menjaga lisan dan hati saya untuk menjawabnya. Agar tetap amanah di atas kebenaran insya Allah. Silakan. Baik Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu Ustaz. Kenapa di dalam penyebutan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra disebut 2 kali Ustaz? Mohon penjelasan kiranya. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak pernah ingat kaidah yang saya jelaskan? Dalam Quran, apabila Allah mengulang-ulang sesuatu, itu pertama, Allah ingin meyakinkan kita. Hati manusia itu kan kalau berulang-ulang yakin nggak? Karena Quran diturunkan untuk diyakini.
Jadi saya ulangi, pertama apa? Apabila sesuatu itu diulang-ulang dalam Quran, menunjukkan sesuatu itu penting, sehingga diulang-ulang. Pertama, itu urusannya sangat penting. Bukankah kemudahan itu sangat penting dalam kehidupan kita? Tidak ada yang paling kita inginkan dalam seluruh hidup, baik urusan din maupun dunia, kecuali kemudahan. Yang kedua, kenapa diulang-ulang? Agar menjadi konsentrasi kita. Apa yang terpenting dalam hidup kita. Yang ketiga, agar kita menjadi yakin. Karena sesuatu itu diyakini, manakala berulang-ulang disebutkan. Maka Allah berkali mengulang-ulang sesuatu, Allah meyakinkan kita bahwa Allah bersungguh-sungguh dalam berjanji. Dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Coba secara psikologi saja. Psikologi linguistik. Psikologi bahasa. Kalau saya berjanji sekali saja, Anda pikir pasti angin berlalu. Tapi kalau dalam sebuah kampanye, sebuah janji saya ulang-ulangin, tentu sangat meyakinkan Anda. Ya, walaupun janji itu gombal. Dan banyak sekali kenyataannya gombal. Ya, saya jadi presiden, ada orang berjanji seperti itu. Banjir Jakarta beres. Buktinya udah 7 tahun nggak beres-beres juga. Karena dia mengulang-ulang, orang menjadi yakin. Dia menjadi yakin. Ya, karena dia mengulang-ulang dalam kampanyenya. Maka orang pun percaya kepadanya. Karena mengulang-ulang, orang jadi yakin. Lalu orang memilihnya. Toh 7 tahun, banjir Jakarta nggak pernah selesai-selesai juga. Ini contoh. Ya, jadi hikmahnya Allah meyakinkan kita, kesungguhan Allah berjanji untuk membuat kita lebih yakin dan optimis dalam hidup kita. Kalau Allah berjanji dan katakan inna wa'dallahi haq. Allah itu maha benar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Untuk apa? Untuk memperteguh keyakinan dan hati orang mukmin. Untuk senantiasa selalu optimis menghadapi kesulitan. Karena Rabb-Nya berjanji, setiap ada kesulitan, selalu diiringi oleh kemudahan. Dengan catatan, bila kesulitan itu dilakoni, dijalani dengan syarat-syarat yang akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon penjelasan lebih rinci mengenai umat Rasulullah akan menjadi saksi bagi umat Nabi terdahulu. Padahal hidupnya tidak di zaman yang sama. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Baik. Pertanyaannya adalah, tadi ayat sudah jelas tadi, ya, bahwa kita akan jadi saksi bagi umat terdahulu. Surah 2 Al-Baqarah ayat 143. Dan saya sudah jelaskan banyak ayat tadi. Pertanyaannya adalah, dari mana kita bisa jadi saksi? Quran dan sunnah Nabi menjadi saksi. Bukankah Anda membaca Quran? Maka tadi saya lupa bilang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi. Maka Allah bertanya kepada kita, dari mana kalian tahu bahwa para rasul ini telah menyampaikan risalah? Maka jawaban kita apa? Dari kitabmu dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kita apa? Dari kitabmu. Allah mengisahkan kisah Nuh bukan? Betul? Allah kisahkan kisah Nuh. Jelas tidak dakwah Nabi Nuh siang dan malam. Jelas di dalam. Allah mengisahkan bagaimana seriusnya Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya bukan? Maka kita jawab dari mana? Hadis tadi belum selesai. Dari mana kalian mengetahuinya? Maka umat menjawab dari kitabmu, dari lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis yang masyhur dan sahih, para nabi itu, Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Setiap nabi itu meletakkan satu bata. Ya, sampai Nabi Isa, semua bangunan itu telah sempurna dan bagus bangunan itu, kecuali ada satu tempat yang belum diletakkan satu bata. Maka manusia mengatakan, alangkah sempurnanya bangunan ini
kalau bata ini pun ruang kosong ditelakan. Dan Allah mengutusku untuk menutupi ruang kosong itu dengan bata, sehingga telah sempurna agama ini. Maka Nabi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Al-Quran. Ya, dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan kita. Ya, saya kasih contoh lah. Ya, bapak-bapak kalau ditanya, dari mana tahu? Ya, dari berita Metro TV. Kan gitu kan? Jelas? Nah, kita tahu dari informasi Al-Quran. Dan Quran adalah sebaik-baik berita. Ya, coba lihat. Surat 11 ayat 120. Ya, surat berapa? 11 ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Itu dalilnya. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad dalam Al-Quran ini, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sama Bapak Ibu baca Quran tidak? Di dalamnya ada kisah-kisah para nabi, bukan? Peringatan bagi kita orang mukmin, bukan? Dan inilah kelak menjadi alasan kita menjadi saksi bagi para nabi atas umat-umat mereka. Jelas sih deh, Ibu? Jelas ya? Jelas ya? Insya Allah. Baik, silakan. Yang berikutnya, Ustaz. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana mengenali ciri-ciri bahwa kemudahan itu telah hadir? Karena saking sulitnya menghadapi kesulitan. Ya, datangnya kemudahan, sesudah kesulitan itu kan sudah tahu. Anda merasakan susahnya, tiba-tiba mudahnya. Ya, kebagian pindah ke Malang gampang aja itu. Tapi nanti saya jelaskan, pada waktu akan datang. Susah dan senang itu dirasakan kok. Masa iya nggak bisa bedain? Anak kecil aja tahu kok. Ya. Coba lihat, Anda loncat aja, loncat tebing. Sulit nggak? Tapi ketika Anda melewatinya sampai di sana, Anda merasa ternyata mudah ya. Masa nggak rasain? Ya, baik. Baik, Ustaz. Silakan yang lain. Ini agak keluar tema sedikit, tapi izinkan saya bertanya. Kenapa ya pemimpin kita tidak mau menjalankan atau mengamalkan syariat Islam, Ustaz? Bahkan terkesan ada Islamfobia. Bukankah Indonesia ini negara Islam? Bagaimana menyikapinya? Baik, sikap Anda satu. Tadi Allah bilang, wala taziru waziratu wizra ukha. Bapak tidak ditanya urusan negara, kenapa negara tidak syariat Islam. Allah nggak nanya itu. Nanti yang ditanya Pak Jokowi, biarin aja Pak Jokowi tanggung jawab di akhirat. Tugas kita satu, berdoa kepada Allah, semoga Allah berhidayah kepada Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD yang santri itu. Paham? Semoga Allah berhidayah kepada mereka, agar mereka mau menjalankan Islam dalam seluruh tatanan kehidupan mereka. Satu. Yang kedua apa? Jangan Bapak tanyakan negara ini kenapa belum Islam. Yang tanya, Anda itu udah jalani Islam belum di rumah tangga Antum? Dagangan Antum itu udah Islami belum? Sebagai suami udah Islami belum? Sebagai istri, ngapain lu kagak beres-beres ngurusin negara? Antum bayangin aja, Pak. Kalau setiap suami menjalankan Islam di rumah tangganya, mendidik anaknya dengan Islam, demi Allah, 5 tahun akan datang Islam menjadi negara Islam walaupun bukan berubah asasnya. Paham? Maka yang pertama doakan saja semoga Allah berhidayah. Karena Allah tidak tanya Bapak, yang ditanya Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD nantinya. Sama Pak Ma'ruf Amin. Ya, kenapa miras dilegalkan? Tenang aja Pak Ma'ruf Amin yang ditanya dari kiamat. Ya, karena dia bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Tenang aja kita nggak ditanya. Kita kan orang bawahan. Paham? Biar aja itu jadi tanggung jawab Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin mengatakan, kalau kiai jadi penguasa, insya Allah urusannya mudah. Biarin aja dengan Allah urusannya. Paham? Nah, tugas Anda apa? 2, berdoa agar Allah berikan hidayah kepada pemimpin untuk menerima Islam.
Allah hilangkan Islamophobia dari hati-hati mereka. Ya. Kedua apa? Mari kita jalankan Islam dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau satu RT saja 80% saja hidup Islami, Islam terlihat mana-mana kok. Lama-lama fobia itu hilang kok. Ya, karena anak-anak kita apa? Tumbuh di atas Islam, di atas pemahaman, perilaku mereka Islam. Maka insya Allah Indonesia menjadi negara yang Islami. Paham? Saya tanya, yang menjalankan Indonesia kan orang, manusia. Ya kalau manusianya bodoh agama, otomatis lah. Nah kita, mata rantai ini kita putus. Caranya gimana? Udah, anggap saja taruhlah Indonesia saat ini buruk. Ya biarin aja itu urusan Pak Jokowi hari kiamat. Biar aja kita masuk surga di belakangan. Biar saja kita masuk surga, kita bilang dadah, itu urusan beliau. Semoga Allah berhidayah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, mulai introspeksi diri. Bapak itu sebagai suami sudah menjalankan Islam, suami yang Islami belum? Bini-bini udah diislamin belum? Anak-anak sudah dididik Islam dan tumbuh di atas Islam belum? Ini yang kenapa? Karena tahapan Islam itu kan pertama apa? Dirimu dan keluargamu. Kedua, kerabatmu. Baru 3, masyarakat dan negara. Itu kan tahapan dakwahnya. Jelas ya? Jadi, nggak usah mikirin kenapa negara belum Islam. Nanti Bapak stres deh. Yang tanya, saya ini udah Islami belum sih? Anak-anak saya udah Islami belum sih? Kenapa? Karena hukum-hukum Islam itu lebih banyak kandungan hukum privatnya daripada hukum publiknya. Jelas? Tanya, riba itu nggak butuh negara. Anda bisa mengambil kebijakan tidak riba sendiri kok. Nggak usah kebijakan negara menyediakan riba. Paham? Coba kalau bapak-bapak tidak pinjam uang di bank riba, lama-lama bangkrut juga kan itu bank ribanya. Jelas ya? Mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni itu kan nggak butuh kebijakan negara kan? Ya, menjauhi zina tidak usah butuh negara kan? Negara melegalkan apa? Miras. Biarin aja orang Islam nggak beli, lama-lama bangkrut juga tuh kan? Paham? Jadi Islam itu dijalankan secara privat dulu, makanya publiknya kan bisa menjadi rontok kalau orang Islam istiqamah di atas Islamnya. Maka kata Pak Jokowi, sepertinya saya mesti belajar sama Pak Salim nih kayaknya begitu. Nah, insya Allah. Begitu ya. Lama-lama seperti itu gak ada pilihan. Karena negara akan bangkrut kalau nggak ada yang bayar pajak, bukan? Jelas ya? Kira-kira seperti itu. Ini sangat ideal sekali. Dan itu jalan dakwah yang dilalui oleh para nabi. Para nabi kan tidak mulai dari kekuasaan kan? Ya, para nabi itu mulai dari umat yang paling bawah. Makanya coba tanya, para nabi itu Islamnya pengikutnya bukan elit kan? Orang-orang kecil dulu, ya. Kemudian barulah dari bawah mereka menguasai negara pada akhirnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ada yang lain silakan. Bagaimana membedakan antara istidraj dengan kemudahan yang biasa, Ustaz? Saya khawatir atas hal itu. Ya, Ibu lihat aja. Kalau Bapak Ibu pertama dalam akidah sudah benar, sudah lurus, tidak bermaksiat, artinya bukan berarti zero maksiat ya. Gak ada orang yang zero maksiat ya. Yang zero maksiat hanya Nabi saja yang dijaga Allah ya. Ingat, tidak ada manusia yang zero maksiat. Yang zero maksiat hanyalah para nabi. Karena hati mereka dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat 22 ayat 52. Paham ya? Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Adapun selain para nabi, itu hatinya tidak pada posisi zero maksiat. Tetapi maksud saya semua dosa-dosa besar ditinggalkan. Bahwa dosa kecil hampir tidak bisa kita lepas. Kewajibannya dijalankan baik dan sempurna. Dosa-dosa besar dijauhi. Maka setiap nikmat itu rahmat. Setiap nikmat itu rahmat. Faham? Lihat surat yang keberapa? Surat yang ke-10. Ayat 62-63. Ya, baik. Coba lihat surat 10 ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun.
lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. 62, 63, 64. Jelas? Jadi kalau kenapa Dewo itu suaranya mendengung? Ya, baik. Baik Pak, coba lihat. Kalau kita dalam orang bertakwa, mentauhidkan Allah, tidak mencampurinya dengan syirik. Mentauhidkan Allah, saya ulangi, tidak mencampuri dengan syirik. Menaati Allah dengan ketaatan yang sempurna. Yakinlah, maka seluruh kemudahan itulah nikmat janji Allah. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Surat 10 ayat 62 sampai 64. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Surat 65 At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5. Kalau Bapak bertakwa, Allah berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra, kata Allah. Di ayat yang keempat dari surat 65. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan berikan kemudahan kepadanya. Itu janji Allah. Maka untuk membedakannya istidraj atau tidak, lihat aja bagaimana akidahmu. Bagaimana beragamamu. Paham? Nah, tapi kalau Anda itu kita bermaksiat kepada Allah, dinasehatin gak mempan, bandel saja, maka kemudahan yang Allah berikan itu istidraj. Ya, caleg masuk, lolos. Begitu masuk DPR, langsung masuk KPK, dimudahkan itu. Jelas ya? Paham maksud saya? Maka tadi ayat. Kalau ada orang bertakwa, Allah berikan kemudahan, maka itulah tabsyir, kabar gembira yang kita dapatkan di dunia. Tapi kalau kita bermaksiat, tukang zina, tukang minum khamar, ya, menolak Islam, jangan kira ya bahwa apa? Bahwa itu adalah kemudahan yang Allah janjikan. Bukan, itu istidraj. Coba lihat definisi istidraj. Setidaknya 2 ayat. Surat 7 ayat 182. Coba lihat. Ciri-ciri istidraj. Surat 7 ayat 182. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Di sini Allah ngejelaskan caranya gimana. Allah jelaskan caranya di surat 4 Al-An'am ayat 44. Nah, di sini Allah tidak menjelaskan caranya. Allah jelaskan, coba lihat. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan ayat-ayat kami yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun akan membukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Ya, makin naik jabatan dia, makin naik jabatan dia. Bukankah Fir'aun Allah bukakan semua pintu kesenangan? Tidak pernah mengikuti peringatan. Ketika Allah tenggelamkan dan taubat telah tertutup darinya, maka pun tertolak taubatnya. Maka kata Allah, hatta idza farihu bima utu, dan kata ketika mereka bergembira euforia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami ambil mereka dengan tiba-tiba. Ya, seperti itu Pak. Ya, bedakan saja itu dalilnya. Ya, jadi kalau orang yang taat, yang saleh, bertakwa, maka semua yang itu kemudahan adalah merupakan nikmat Allah. Tabsyir. Kata orang pesantren bisyarah. Sampai terima amplop pejabat itu disebut bisyarah. Nah, begitu. Ya.
Terima amplop, sogokan pun bisyarah katanya. Masya Allah. Ya, bahasa agama dipelintir-pelintir. Iblis saja gila-gila kepala loh. Ya, itu bisyarah. Jelas ya? Tapi kalau kita durhaka, itu namanya istidraj. Kalau kita taat, itu namanya bisyarah. Ingat, bukan bisyarah ala orang sono. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga kasih uang hasil korupsi, namanya bisyarah. Itu namanya kasih bisyarah ke ustadznya gitu loh. Ya, bukan itu. Paham ya? Nah, seperti itu, Pak. Bedakan antara istidraj dengan bisyarah, dengan kabar gembira yang Allah berikan di dunia. Maka coba lihat. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya berbuat kebaikan, lalu ada orang mencintai saya karena kebaikan saya perbuat. Apa kata Nabi? Itulah bisyarah, kabar gembira untuk Tuhanmu di dunia. Jelas ya? Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu hari ini ya. Saya agak keleyeng-keleyeng gitu ya. Baik. Saya kira cukup dulu ya hari ini ya. Jadi kaidah yang ke-39 masih ada bagian yang keduanya ya. Masih ada bagian yang kedua, yaitu inti kaidahnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kenapa gitu, Pak? Karena kaidah ini tidak dipahami sampai kita mengkonstruksi seluruh ayat yang terkait dengannya. Ya, baru kita bisa mengambil konklusi di mana kedudukan kaidah ini. Jelas ya? Baik, saya kira itu kita akhiri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Dewo untuk memandu acara selanjutnya, insyaallah. Silakan Bapak. Mohon maaf Ustaz, suara terputus. Baik Ustaz, jazakallah khair. Kita tutup kajian kita. Sampai bertemu 2 minggu ke depan. Bapak Ibu silahkan dapatkan rekaman serta rangkuman di nomor admin yang telah dijelaskan. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.